Oke, langsung saja kita buka Android Studio, kemudian kita create new project. Oke, kemudian di sini kita pilih empty activity. Klik next. Lalu di sini kita beri nama. Namanya adalah profil dosen informatika. Profil dosen informatika, bahasanya Kotlin. Di sini saya menggunakan minimum SDK-nya adalah API 21. Kemudian kalau sudah, klik finish. Kita tunggu sampai projectnya terbuka dengan sempurna. Ini membutuhkan koneksi internet ya, karena Android Studio perlu mendownload library-library yang penting. Oke, tunggu saja. Oke, kalau sudah, akan muncul seperti ini. Akan muncul activity underscore main XML dan main activity.kt. Oke, pertama yang harus kita lakukan di sini adalah menginstal library yang dibutuhkan. Di sini ada dua library yang nantinya akan kita pakai, yaitu ada Glitch, ada Glide, dan juga ada CardView. Oke, di sini di bullet Gradle modul, kemudian di dependencies kita tambahkan library tambahan. Jadi di sini library tambahan kita isikan dengan CardView. CardView itu digunakan supaya tampilan dari item recycle view kita akan berbentuk seperti kartu. Kemudian untuk Glitch ini digunakan untuk mengambil data yang berupa gambar. Jadi nanti kita akan menampilkan gambar berupa foto di dalam recycle view, ya kita menggunakan Glide. Oke, tambahkan dua library ini, kemudian klik synchronize now. Pastikan koneksi internet kalian lancar. Oke, kalau sudah diinstal library tambahannya, sekarang kita masuk ke layout. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah mendesain tampilan layoutnya. Oke, kita buka activity main. Untuk recycle view sendiri itu sudah ada otomatis di Android Studio yang terbaru. Jadi kalau kalian menggunakan Android Studio yang terbaru, itu recycle view-nya sudah ada tanpa kita harus install di bullet Gradle. Oke, di sini kita buka activity underscore main XML, kemudian kita ganti layoutnya, yang tadinya constraint layout diganti relative layout. Oke, relative layout seperti ini. Kemudian untuk teksnya kita hapus. Terus di sini kita ganti dengan recycle view widget. Oke, di sini saya tambahkan recycle view dengan ID rv_dosen. Oke, kemudian di sini saya tambahkan list item, itu namanya item card dosen. Kenapa di sini merah? Karena saya belum membuat file item card dosen. Untuk membuatnya gampang sekali, tinggal klik lampu merah ini, kemudian pilih create layout resource file item card dosen.xml. Oke, kita simpan di layout, kemudian klik OK. Layout seperti ini. Kemudian di sini kalau sudah terbentuk, maka dia tidak akan error lagi, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita lihat tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya masih putih seperti ini ya, belum ada isinya karena kita belum mengisikan itemnya. Nah, ini untuk tampilan di main XML, di activity main XML. Selanjutnya di sini kita buat desain untuk item card dosen. Jadi di sini kita buat tampilan itemnya. Untuk membuat tampilan item di sini kita menggunakan
card layout atau card view sebagai parent layoutnya. Jadi sebagai parent layout kita gunakan card view. Oke, di sini saya langsung kopikan saja kodenya biar lebih cepat. Oke, ya seperti ini tampilannya. Kita lihat lebih detail. Oke, ya di sini menggunakan card view sehingga tampilannya nanti akan berbentuk seperti kartu ya, seperti ini. Kemudian di sini ID-nya adalah card view. Oke, di sini ada atribut-atributnya, margin left, margin top, margin right, margin button, supaya dia itu jaraknya tidak terlalu mepet dengan item-item di bawahnya atau di atasnya, seperti itu. Oke, ini untuk description-nya itu namanya adalah foto avatar. Oke, di sini tinggal di alt enter, extract string resource. Oke, nanti dia akan tersimpan di string.xml. Kemudian untuk itemnya nanti akan berisi foto. Saya menggunakan image view. Terus ada nama dosen, ada NIP dosen, dan ada keahlian dosen. Yang perlu diingat di sini adalah ini ID-nya, nama ID-nya. Perlu diingat kalau nama itu adalah TV item name, kalau NIP itu TV item NIP, kalau keahlian itu TV item keahlian. Oke, seperti itu ya. Di sini ada 3 info, jadi ada info nama, NIP, dan keahlian. Itu untuk desain dari item card dosen.xml. Selanjutnya kita akan berpindah ke bagian logic yang ada di file Kotlin. Nah, di sini saya tidak akan mengutak-atik main activity dulu. Di sini pertama kita akan buat sebuah file Kotlin baru. Di sini yang pertama saya buat adalah sebuah kelas Kotlin, namanya adalah dosen. Saya buat kelas Kotlin namanya dosen. Kemudian di sini saya akan mengubah yang tadinya kelas menjadi data kelas. Materi data kelas sudah pernah saya sampaikan di basic Kotlin, silahkan dibuka sendiri. Ya, di sini data kelas ini nanti berisi data source ya, berisi data-data untuk data source. Oke, di sini kita isi var name, itu tipe datanya string seperti ini ya. Ini default value-nya adalah kosong. Lalu ada var nip, ini juga sama, string, default value-nya kosong. Terus ada keahlian, ini juga sama, itu string, default value-nya kosong. Terus yang terakhir adalah foto. Foto di sini tipe datanya integer. Integer itu default value-nya 0. Oke, kenapa di sini foto kita gunakan integer? Karena di sini nanti kita akan memanggil foto dari urutan penempatan foto. Jadi nanti kita hanya akan memanggil positionnya saja, hanya akan memanggil posisi dari foto saja. Jadi nanti dalam mengisikan data jangan sampai terbalik, karena kalau kita mengisi urutannya terbalik nanti datanya tidak akan sesuai, seperti itu. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah data class namanya dosen. Kemudian di sini saya buat lagi sebuah Kotlin class or file, tapi di sini saya ganti objek. Jadi saya akan membuat objek Kotlin, namanya adalah data dosen. Jadi nama objeknya adalah data dosen. Kemudian objek data dosen ini nanti akan berisi data-data dari dosen.
jadi akan berisi data-data dari dosen. Oke, di sini karena tadi kita set ada fotonya, berarti kita harus menambahkan foto-foto dosen ke dalam drawable, ke dalam project kita. Jadi kita harus menambahkan foto dosen ke dalam project kita, disimpan dalam folder drawable. Oke, di sini saya sudah menyiapkan foto dosennya, ada 10 dosen yang akan kita tampilkan. Ya, di sini kita copy, di sini saya klik drawable, kemudian pilih open in Explorer. Oke, kemudian masukkan fotonya ke dalam folder drawable, pastekan saja. Nanti secara otomatis di dalam drawable Android Studio kita akan muncul foto-fotonya seperti ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini kita isikan objek dosennya. Di sini kita isikan pertama adalah untuk fotonya, private file dosen image sama dengan integer array of. Kenapa integer array of? Karena tadi kita set bahwa foto itu tipe datanya adalah integer. Kemudian di sini kita isikan data dosennya, kita isikan fotonya itu ada di R drawable, terus nama fotonya di sini kamto sesuai dengan namanya, di sini kamto.jpg Kurnianingsih sesuai dengan namanya kurnianingsih.jpg. Oke, jadi urutannya seperti ini ya. Jadi dimulai dari Pak Kamto, diakhiri dengan Avandi. Jadi nanti dalam mengisikan data berikutnya itu harus sesuai urutan. Oke, setelah mengisikan foto dosen, selanjutnya di sini kita isikan nama dosen, private file dosen names sama dengan array of. Oke, di sini untuk data dosennya itu harus sesuai urutan. Jadi yang pertama itu Pak Sukamto, yang terakhir Avandi, ini juga Avandi. Jadi harus sesuai urutan ya, jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik datanya yang ditampilkan di Results View juga akan terbalik. Oke, setelah foto, nama, selanjutnya kita isikan nip, private file nip dosen nip, dosen nip sama dengan array of. Nah, di sini kita isikan nipnya, jangan sampai terbalik juga. Nanti kalau isinya terbalik nanti tidak valid nipnya. Oke, seperti ini. Terakhir kita isikan data keahlian, dosen keahlian sama dengan array of. Kita isikan keahlian dari masing-masing dosen. Di sini datanya sudah saya cari dan mendapatkan keahlian dosen sebagai berikut. Oke, seperti ini. Selanjutnya, hal yang paling menentukan di sini adalah kita buat sebuah array list. Ya, ini array listnya nanti akan menyimpan data-data dosen. Di sini saya buat sebuah array list, namanya adalah list data. File list data -2 array list. Di array list seperti ini kita isikan dosen sesuai nama kelasnya, kelas dosen. Terus kita tambahkan di sini get seperti ini. Oke, get. Di sini kita isi file list sama dengan array list of. Ini kita isi dosen. Kemudian kita isi dengan perulangan. For, ini for seperti ini, position in dosen name
Jadi nanti yang kita ambil untuk menentukan posisinya adalah nama dosen titik indicate seperti ini. Terus kita isi sebagai berikut. Kita buat sebuah objek namanya dosen sama dengan dosen. Ya, kita buat objek namanya dosen, kemudian ini dosen name sama dengan dosen name position. Oke, seperti itu. Nanti ditambahkan saja, tambahkan nama, foto, NIP keahlian. Ini nama, terus ini foto, ini dosen foto, dosen image, terus ini NIP, ini dosen NIP, terus terakhir keahlian, ini dosen keahlian. Terus kita isi dengan list titik add dosen. Ya, seperti ini. Jadi dia akan menambah data-data dosen. Jika ada penambahan dosen baru, misalkan di sini saya tambah Angga atau Pak Kuat, nanti akan otomatis terupdate. Oke, di sini jangan lupa tambahkan return terus list. Oke, seperti ini. Ya, jadi seperti ini untuk data dosen. Jadi nanti data ini yang akan kita tampilkan di recycle view seperti itu. Oke, kalau sudah di sini, selanjutnya kita akan membuat sebuah adapter. Ya, ini adapter ini juga yang paling menentukan dalam membuat sebuah recycle view. Di sini kita buat adapter, klik new Kotlin class or file, kita beri nama dosen adapter. Oke, klik. Ya, seperti ini. Jadi adapter ini digunakan untuk menjembatani antara data source dengan recycle view. Jadi nanti dia akan mengambil data dari data source kemudian ditampilkan di recycle view seperti itu. Oke, di sini kita isikan datanya seperti ini. Dia akan mengextend recycle view, kemudian adapter, terus kita isi dengan dosen adapter. Di sini nama adapternya adalah card view holder. Kalau terjadi error, tinggal klik saja di sini tanda merahnya pertama, change to constructor invocation. Oke, kalau sudah, card view holdernya di alt enter, create class card view holder. Jadi nanti ini nama kelasnya boleh beda ya. Di sini saya menggunakan nama card view holder. Kita buat kelasnya itu di dalam dosen adapter. Oke, seperti ini. Terus di sini kelas dosen adapter ini dia masih merah karena dia mengextend recycle view adapter, maka dia harus mewarisi atau dia dapat mewarisi semua metode atau fungsi yang ada di recycle view adapter. Ini di klik saja di tombol merahnya, di lampu merah, kemudian implements member, pilih semuanya, kita select semuanya, terus klik OK. Ya, seperti ini. Jadi nanti dia akan mewarisi fungsi onCreate view holder, fungsi onBind view holder, dan fungsi getItemCount. Oke, seperti ini. Oke, ini masih merah, tapi nggak apa-apa. Di sini kita tambahkan saja sebuah parameter item view namanya. Item view ini adalah komponen view. Terus di sini dia extend recycle view
view holder, ini item view. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita isikan objek-objeknya. Ya, ini disesuaikan dengan yang ada di layout ya. Ya, di sini image item foto, TV item name, TV item need, TV item keahlian. Di sini objeknya ya boleh beda dengan yang ada di video, tapi harus diingat-ingat ini adalah objeknya. Ini adalah objek dari image view, objek dari text view, objek dari text view. Oke, seperti ini. Kemudian di sini dosen adapter, kita tambahkan sebuah parameter, ini private file list dosen. List dosen ini adalah release, isinya adalah kelas dosen. Ya, seperti ini. Ya, di sini sudah nggak ada yang merah ya, sudah tidak ada yang merah. Kita buat sebuah parameter namanya list dosen. Ini adalah berisi release dari kelas dosen. Oke, kalau sudah, kita tinggal isikan isikan yang ada di dalam method onCreateViewHolder, onByte, dan getItemCount. Oke, di sini di onCreateViewHolder kita isikan dengan layout item. Jadi kita isikan dengan item card dosen. Di sini dia harus menginflate layout item card dosen. Di sini kita buat sebuah objek file view seperti ini. Ini view ya, kita gunakan layout inflator, jadi dia akan merender tampilan dari item card dosen.xml. Ini parent, disesuaikan dengan ini ya, disesuaikan dengan parameternya. Parent context ini inflate, kemudian kita panggil layout item card dosen, ini parent false ya, seperti ini. Jangan lupa tambahkan return card view holder ya. Oke, seperti ini ya, card view holder. Terus ini diisi dengan view ya. Ini cara untuk merender template, merender layout seperti ini caranya, gunakan layout inflator. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini di onByteViewHolder. Kalau onCreateViewHolder ini gunanya untuk merender layout item card dosen, sedangkan onByteViewHolder nanti digunakan untuk menampilkan data dari data source data dosen. Oke, di sini tinggal kita panggil saja file dosen sama dengan list dosen position. Oke, seperti ini. Terus di sini untuk menampilkan gambar, untuk menampilkan item image, kita gunakan yang namanya Glade. Tadi kita sudah berhasil menginstal Glade with holder item context ya, pokoknya nanti disesuaikan dengan parameternya seperti ini. Terus di sini kita load dosen foto, terus apply request option, request
option, kemudian di sini kita bisa memberikan resize atau mengatur ulang. Ini kita bisa atur ulang ukuran dari foto. Override 350, ini untuk widthnya, untuk height-nya 550. Terus terakhir kita tambahkan ini into holder titik image foto. Oke, seperti ini. Jadi yang membedakan antara list view dengan recycle view, kalau recycle view itu dia menggunakan yang namanya view holder. View holder ini digunakan untuk menampilkan data, jadi semua data ini, foto, nama, NIP, keahlian, dia itu nanti diletakkan di holder supaya bisa ditampilkan. Jadi kan di sini holder item view ini untuk menampilkan foto, kemudian di sini saya buat ini holder TV name, ini teks, di sini adalah dosen name. Ya pokoknya semuanya itu harus dikaitkan dengan holder. Semuanya harus dikaitkan dengan holder untuk dapat ditampilkan di recycle view. Oke. Ini terus holder TV keahlian, ini teks, ini dosen titik keahlian. Nah, terus di sini kita buat holder lagi, ini untuk item view. Kita berikan aksi, jadi kalau misalkan card view-nya diklik, kalau card view-nya diklik dia akan menampilkan touch. Dia akan menampilkan touch seperti ini. Make text, kemudian holder titik, dia akan menampilkan nama. Jadi kalau misalkan kita klik pada itemnya, nanti dia akan menampilkan tulisan, menampilkan touch, kamu memilih plus, kita tampilkan namanya, this dosen, di sini holder adapter position titik name, seperti ini. Kemudian di sini terus length shot titik show, ya, seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan item view, itemnya diklik, dia akan menampilkan touch, kamu memilih nama dosen, seperti itu. Ya, ini yang terakhir yaitu adalah get item count. Ya, ini dia akan menampilkan data sesuai dengan jumlah dosennya. Jadi karena jumlah dosennya ada 10, di sini dia akan menampilkan data sebanyak 10. Tinggal tulis saja list dosen titik size. Oke, seperti ini. Oke, di sini untuk dosen adapternya sudah selesai kita buat. Jadi pertama kita inisialisasi objek-objek yang dibutuhkan, kemudian kita render layoutnya, kemudian kita pakaikan holder, jadi kita kaitkan dengan holder untuk menampilkan di recycle view, kemudian kita tampilkan sesuai dengan jumlahnya. Jadi di sini kita ambil jumlah dari data dosennya. Terakhir di sini kita masuk ke main activity. Di main activity ini kita buat sebuah objek. Di sini di atas method onCreate kita buat objek private let init var, kemudian namanya adalah recycle view dosen. Ini recycle view. Jadi kita buat objek namanya rv dosen, kemudian kita buat lagi objek
namanya adalah list yang akan berisi dengan array list seperti ini dosen sama dengan array of list. Oke, seperti ini. Terus di sini di dalam onGrid kita render rv dosen sama dengan view bid rid, tadi namanya adalah nama yang ada di layout adalah rv dosen, kemudian rv dosen. Nah, di sini kita gunakan set hash fixed size sama dengan true. Jadi nanti dia akan menampilkan ukurannya itu dia akan fix atau akan pas dengan layarnya. Jadi gunakan set hash fixed size sama dengan true supaya ukuran dari itemnya itu menyesuaikan ukuran layar dari HP Android kita. Terus di sini list titik add all di sini data dosen list data. Ini diambil dari sini, dari data dosen sini. Ya, list data yang ada di data dosen. Oke, terakhir di sini tambahkan file saya buat sebuah objek card view holder sama dengan data adapter. Oke, data dari dosen adapter. Di sini kita isi dengan list. Oke, seperti ini. Terus di sini tambahkan rv dosen titik adapter sama dengan card view holder. Ya, di sini untuk menyambungkan dengan adapternya. Jadi nanti data yang akan diambil itu data yang dari adapter. Jadi data yang sudah ada di adapter nanti ditampilkan di main activity. Nah, terakhir di sini kita gunakan layout rv dosen layout manager. Ya, di sini di classical view itu ada 3 layout ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada layout yang berbentuk list, ada layout yang bentuknya itu grid, terus ada yang staggered layout. Jadi ada 3 layout, di sini saya menggunakan yang list. Oke, seperti ini tampilannya. Selanjutnya terakhir kita coba untuk melakukan running program di HP langsung. Jadi saya akan menggunakan HP saya, HP Asus Zenfone 3 Max. Oke, kalau sudah semua tinggal kita run saja. Ini langsung saya run di HP saya. Kita tunggu sampai selesai proses runningnya. Ditunggu saja. Oke, ini sudah selesai ya proses pengecekan errornya. Tidak ada error. Selanjutnya di sini kita masuk ke proses install. Ya, ini ya tampilannya seperti ini. Ini HP saya ya. Karena HP saya kecil jadi terlihat terpotong seperti ini. Oke, ini tampilan dari Recycle View kita. Bentuknya itu card. Di sini cardnya elevationnya sangat kecil, jadi bisa kalian ubah kelengkungannya. Oke, seperti ini bentuk aplikasi kita. Kalau misalkan diklik akan muncul touch ini. Klik muncul touch. Ini diklik ya muncul touch seperti ini. Oke. Jadi seperti itu untuk aplikasi Recycle View di Android. Silahkan jika ingin mencoba, kodenya sudah saya taruh di link deskripsi yang ada di bawah, berikut dengan foto dan data-datanya. Jadi kalian tinggal menggunakan saja. Oke, saya pikir cukup sekian apa yang bisa saya berikan.
Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.